Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi gangguan psikologi pada film My Idiot Brother. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Faradina, MA PhD. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Audrey Viani Saimona dengan NPM 218110213. Kedua, Ifra Hayana Auzar dengan NPM 218110030. Yang ketiga, Ogi Pratama dengan NPM 218110038. Yang keempat, Rizka Meilani Putri Syufi dengan NPM 218110087. Yang kelima, Saras Desi Ardani dengan NPM 218110187. My Idiot Brother. Kisah ini merupakan kisah nyata tentang kehadiran anak berkebutuhan khusus yang bernama Hendra, berusia 22 tahun, dan ia memiliki adik perempuan bernama Angel berusia 15 tahun. Walaupun Hendra adalah anak yang memiliki gangguan mental atau Down syndrome, tetapi Hendra selalu memberikan kasih sayang kepada Angel, seperti selalu membawakan susu ke kamar Angel setiap hari. Lain halnya dengan Angel. Ia selalu malu memiliki seorang kakak seperti Hendra. Terlebih lagi, Angel selalu diejek oleh teman-temannya karena memiliki kakak seperti Hendra. Agnes selalu mengejek Angel dengan sebutan idiot, yang membuatnya semakin membenci sang kakak. Suatu hari, Angel ingin pergi ke pesta ulang tahun Aji. Ia adalah pria yang Angel sukai. Namun sayangnya, pesta berujung ricuh karena kehadiran Hendra yang membuat Angel malu. Padahal sang kakak hanya bermaksud untuk mengantarkan kado yang tertinggal. Angel yang malu langsung berlari dan dikejar oleh sang kakak. Dan terjadilah percekcokan antara Angel dan Hendra di sekitar taman. Dan Angel tak sengaja membuat Hendra jatuh ke bawah taman yang kebetulan itu langsung jalan raya. Di saat bersamaan, datang mobil melaju kencang dan menabrak Hendra. Ketika Angel hendak mendorong kakaknya, datang lagi mobil dan menabrak Angel pula. Keduanya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Demi cintanya kepada Angel, Hendra rela mengorbankan apapun, bahkan nyawa sekalipun untuk Angel, dengan cara mendonorkan hatinya untuk Angel. Teori Down Syndrome. Pertama, menurut Gunnar Hadi, Down Syndrome adalah suatu kumpulan gejala akibat dari abnormalitas kromosom, biasanya kromosom 21, yang tidak dapat memisahkan diri selama meiosis, sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom, yang biasa disebut dengan trisomi. Yang kedua, Down Syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom menurut Cunca dalam Mark L. Batsaw, MD. Ciri-ciri anak penderita Down Syndrome seperti tangan lebar dengan jari-jari pendek, bertubuh pendek, dan ukuran kepala yang kecil, begitu pula dengan ukuran telinga dan ukuran mulut. Anak Down Syndrome memiliki gejala perkembangan fisik yang cenderung lambat, misal keterbelakangan dalam belajar merangkak, duduk sendiri, berdiri tanpa berpegangan, hingga berjalan. Yang ketiga, menurut Glenn Doman, ahli fisik dan terapi pendiri The Institute of the Achievement of Human Potential yang banyak menangani anak Down Syndrome, menyatakan bahwa anak Down Syndrome disebabkan oleh otak yang cedera. Maka yang perlu diterapi adalah otaknya. Jalur sensori manusia berada di sebelah sumsum tulang belakang dan otak bagian belakang. Kemampuan sensorik ini meliputi penerimaan informasi melalui kelima indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecap. Gambaran tokoh utama Hendra, seorang kakak yang sangat sayang dan perhatian kepada adiknya. Sabar menghadapi perilaku adiknya
Hendra juga memiliki keterbelakangan mental namun memiliki hati yang sangat tulus. Berikut cuplikannya. Pagi kakak, ini susunya. Kasih. Angel, gadis yang cantik dan pintar bermain basket, namun jahat dan kasar kepada sang kakak. Berikut cuplikannya. Kakak itu kakakku. Bukan mereka kamu gendut yang bodoh yang bisa cuma kasih aku susu tiap pagi. Hak aku kau untuk bahagia. Kalau emang kakak punya dunia sendiri, nggak usah ikut campur sama duniaku, Kak. Di sini dapat dilihat bahwa seseorang tokoh bernama Hendra memiliki sifat yang tulus terhadap adiknya, dan pada tokoh Angel terdapat sifat yang kasar kepada sang kakak. Hal tersebut terdapat dua perbedaan dari tokoh tersebut. Isu terkait Down syndrome, diskriminasi penyandang Down syndrome. Jika kita mengamati berita yang sedang beredar sekarang ini, ada kasus diskriminasi terhadap anak Down syndrome di Amerika Serikat. Diskriminasi di bidang kesehatan. Mereka penyandang Down syndrome susah mendapatkan donor organ. Anggota parlemen di Virginia ingin mengubah keadaan ini. Dikutip dari liveaction.org, delegasi Israel Okwin mengajukan permintaan pada negara setempat agar penyandang Down syndrome bisa mendapatkan donor. Okwin mendapat keluhan dari keluarga yang mengalami masalah ini. Ia kemudian mengambil tindakan dengan harapan hal ini dapat membantu menyelamatkan nyawa penyandang Down syndrome di Virginia. Padahal anak penyandang Down syndrome ini juga tak kalah cerdasnya. Mereka bisa berprestasi jika diasah dan juga bisa berinteraksi dengan baik layaknya anak-anak pada umumnya. Seperti contoh di bawah, Reviera Novitasari, penderita Down syndrome yang berhasil mendapatkan medali perunggu pada perlombaan renang gaya dada dengan jarak 100 meter di kejuaraan renang internasional di Canberra, Australia pada tanggal 11-13 April 2008. Samuel Santoso, penderita Down syndrome yang berprestasi, ia mampu menggelar pameran lukisan tunggal. Pameran ini digelar untuk merayakan Hari Down Syndrome Internasional pada tanggal 21 Maret. Mikael Rosihan Yakub, seorang Down syndrome berusia 21 tahun yang berhasil meraih rekor muri dengan menjadi satu-satunya pemain golf termuda. Dan selanjutnya, Stefani Handojo, penderita Down syndrome yang berhasil memecahkan rekor muri sebagai pemain piano yang mampu membawakan 23 lagu berturut-turut dalam sebuah acara musik di Semarang, Jawa Tengah. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.